وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 10 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 18 Mei 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema wujubu ta'allumi al-ilmi asy-syar'i, kewajiban belajar agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema kewajiban belajar agama. Dan berarti kita membahas sebuah perkara yang berkaitan dengan ibadah. Karena belajar agama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang artinya menimba ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim, atau artinya menimba ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Dan perlu digarisbawahi baik-baik bahwa semua ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ilmu, keutamaan ilmu, belajar ilmu, dan segala macam berkaitan dengan ilmu, yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Perhatikan perkataan Al-Fudail ibnu Iyad. Al-Fudail ibnu Iyad adalah seorang tabi'i dan beliau disebut-sebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Beliau berkata, "Kullu amalin kana 'alaika fardan fa talabu ilmihi fardun." Setiap amalan yang diwajibkan atasmu, maka mencari ilmu untuk bisa beramal amalan tersebut adalah wajib. Karena para ulama mempunyai kaidah, ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya. Sesuatu yang wajib maka dia adalah wajib.
Salat diwajibkan atas kita. Tidak bisa kita mengerjakan salat kecuali ketika kita mengilmui tentang salat. Maka berarti ilmu tentang salat, mempelajari salat hukumnya wajib. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka dengannya tersebut adalah wajib. Puasa Ramadan. Seseorang muslim yang baligh, berakal, mampu mukim selain wanita yang haid dan nifas, diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Tidak bisa mengerjakan puasa Ramadan kecuali dengan mengilmui tentang puasa. Maka mengilmui tentang puasa hukumnya adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dengannya tersebut adalah wajib. Kemudian para ikhwah, dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya belajar ilmu agama. Berarti kita sekarang sekali lagi saya katakan mempelajari sebuah ibadah yang wajib. Dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqah ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidaklah orang-orang beriman seluruhnya untuk bepergian berjihad. Kalau seandainya ada sekelompok orang dari mereka belajar ilmu agama untuk memberikan peringatan kepada kaumnya jika sudah pulang dari belajar ilmu agama agar mereka mendapatkan peringatan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan hadhil ayah aslun fi wujubi talabil ilm. Ayat ini adalah asal dalil tentang wajibnya menuntut ilmu agama. Beliau juga berkata, talabul ilmi fadilatun azimatun wa martabatun syarifatun la yuwazi'uha amal. Lihat, subhanallah ya. Menuntut ilmu adalah amalan yang mulia, agung, mempunyai kedudukan yang mulia. Tidak ada satu amal pun yang bisa menandinginya. Mengapa? Karena satu amal tidak bisa kita kerjakan kecuali sebelumnya menuntut ilmu dulu. Sebelumnya menuntut ilmu dulu. Maka sekali lagi, poin pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita membicarakan sebuah jenis amal ibadah. Dan amal ibadah yang kita bicarakan hukumnya adalah wajib. Ya. Apa amal ibadah yang wajib tersebut? Talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama. Ini poin pertama, masukkan di dalam kalbu, pahami dan amalkan bahwa kita sedang membicarakan sebuah amal ibadah yang wajib. Yang apabila tidak dikerjakan amal ibadah ini diancam dengan siksa. Karena pengertian wajib menurut ilmu usulul fiqh adalah ma amara bihi syari'u amran jaziman ustihuqa bil adzabi tarikuhu 'amdan mutlaqa. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras diancam dengan siksa bagi yang tidak mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Itu adalah dari kewajiban ibadah ini. Maka siapa yang tidak menuntut ilmu berdosa. Nanti jangan ada perkataan seperti ini. Daripada nuntut ilmu nanti kalau sudah tahu ilmunya malah berdosa kalau melanggar. Lebih baik nggak tahu. Maka kita katakan yang tidak menuntut ilmu berdosa.
dan nanti bisa dikhawatirkan menyerupakan diri seperti kaum Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Ya, makanya para ulama mengatakan man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, ahli amal tapi tanpa ilmu, maka dia serupa dengan kaum Nasrani. Maka ini saya nasihatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari agar menimba ilmu agama, karena jika tidak menimba ilmu agama maka dia berarti meninggalkan yang wajib, dan siapa yang meninggalkan wajib diancam dengan siksa. Baik. Poin yang kedua adalah menimba ilmu agama yang dimaksud yaitu menimba ilmu agama yang berdasarkan dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih dipahami oleh para salafus saleh. Ya, menimba ilmu agama yang dimaksud adalah ilmu agama yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang dipahami oleh para salafus saleh. Adapun ilmu dari selain dua itu, maka bukan ilmu agama. Ya, para ulama mengatakan ad-din qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu la ghair. Agama adalah apa yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Berarti bukan ilmu agama yang bersumber dari mimpi-mimpi. Bukan ilmu agama yang bersumber dari dongeng-dongeng, kisah-kisah. Seperti kisah wali kalau tidak malu kepada Allah, maka dia akan memadamkan api neraka. Ini bukan ilmu agama. Karena tidak berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, ini penting bahwa sumber ilmu agama adalah Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani muttafiqan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Artinya, kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Da'un qatil. Kebodohan penyakit yang mematikan. Dan ini sangat disayangkan di zaman sekarang. Sebagian orang menerima dirinya dianggap sebagai seorang bodoh tentang agama. Ini tidak boleh. Tidak bisa memandikan jenazah bapaknya, dipanggil orang yang ahli agama. Tidak boleh seperti ini. Bersandar ataupun dia akhirnya putus asa, saya bukan memang orang yang pandai ilmu agama. Tidak boleh. Al-jahlu da'un qatil wa shifa'uhu amrani muttafiqan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Dan obatnya adalah dua perkara yang sejajar. Nassun minal Qur'an atau min sunnah. Dalil dari Al-Quran atau dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dokternya yang bisa menerangkan dari dalil-dalil tersebut adalah dzaka alimur rabbani, seorang alim yang rabbani. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi poin yang kedua, ilmu agama yang dimaksud ilmu yang bersumber dari mana? Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, taraktu fikum amrain
ma in tamassaktum bihima lan tadhillu kitaballah wa sunnata nabiyyih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah, lan di sini harfu nafyi li ta'bid. Di dalam ilmu nahwu, huruf peniadaan untuk selamanya, never. Selamanya kalian tidak akan pernah sesat selama berpegang kepada dua perkara tersebut. Al-Quran, kitabullah, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sumber ilmu agama adalah Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Dari mana kita memahami Al-Quran atau memahami Al-Quran atau meyakini bahwa memahami Al-Quran dan hadis Rasul harus dengan pemahaman para salafus saleh. Siapa itu para salafus saleh? Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai zaman keberapa mereka? Ya. Perhatikan baik-baik. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka wafat yang paling terakhir dari sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Tufail radhiyallahu anhu pada tahun 110 Hijriah. 100 berapa? 10 Hijriah. Ini adalah sahabat Nabi yang paling terakhir, Abu Tufail. Nama lengkapnya Amir bin Wathilah Al-Laythi. Wafat di kota Mekah pada tahun 110 Hijriah. Kemudian sahabat, sekarang kita tahun berapa? 1445 Hijriah. Ini wafat 110 Hijriah. Sahabat paling terakhir meninggal. Kemudian salafus saleh yang kedua adalah para tabi'in. Dan para tabi'in dikatakan sebagai salaf apabila dia mengikuti para sahabat dengan baik. Dan tabi'in yang paling terakhir meninggal adalah Khalaf bin Khalifah Al-Kufi Al-Mu'ammar. Meninggal di kota Baghdad pada tahun 181 Hijriah. 181 Hijriah. Salafus saleh generasi kedua yang paling terakhir. Kemudian salafus saleh generasi ketiga yaitu tabi'ut tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in yang paling terakhir meninggal adalah bernama Al-Hasan bin Arafah Al-Abdi Al-Baghdadi. Wafat di Samurra pada tahun 257 Hijriah. 257 Hijriah. Nah, dari sini kita bisa menjawab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang sering ditanyakan kepada orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah atau dakwah salaf, dan atau sebagian orang-orang yang belum paham apa itu dakwah salaf. Kita kembali ke permasalahan yang kedua tadi, bahwa ilmu agama yang dimaksud adalah ilmu berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh. Para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjadi salafus saleh ketika mereka mengikuti para sahabat dengan baik dan benar. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Yang artinya generasi pertama dari kaum muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mereka salafus saleh. Tabi'in yang tidak mengikuti sahabat dengan baik bukan salafus saleh. Tabi'ut tabi'in apalagi kalau tidak mengikuti para sahabat dengan baik dan benar bukan salafus saleh. Baik. Lalu ada pertanyaan, imam yang empat di mana letaknya Ustaz? Maka jawabannya adalah imam yang empat dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tabi'i, bertemu dengan para sahabat. Kemudian Imam Malik bin Anas adalah seorang tabi'ut tabi'in, bertemu dengan para tabi'in. Kemudian setelahnya baru Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka ini sebagiannya adalah para salafus saleh. Begitu cara memahaminya. Ya, kalau ada yang ditanya,
Lalu di mana tempat mazhab imam yang empat? Nah, kita katakan bahwa imam yang empat sebagiannya termasuk dari salafus saleh jika mengikuti sahabat dengan baik dan benar, dan mereka mengikuti sahabat dengan baik dan benar. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad termasuk daripada ulama-ulama yang datang setelah zaman salafus saleh dan mengikuti para sahabat dengan baik dan benar radhiyallahu anhu. Paham ini para ikhwah? Nah, itu poin yang kedua. Sumber ilmu dari mana tadi? Al-Quran, hadis, dan dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa harus dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka sahibu asy-syahadah. Mereka pelaku hidup terhadap sejarah saat ayat Al-Quran turun, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mereka adalah orang Arab asli, pakai shad, asli. Bukan Arab sembarangan, asli pakai shad. Yang paham betul tentang bahasa Arab. Ya. Bukan yang tidak paham, paham betul. Yang ketiga, dan ini yang tidak pernah ada kecuali di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhu salah dalam mempraktekkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada koreksi dari Allah dari 7 petala langit. Dan itu tidak akan pernah ada kecuali di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Contoh kisah tentang tayamumnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub karena beliau tidak tahu ilmunya waktu itu. Kemudian beliau junub dalam keadaan safar, musim dingin, beliau khawatir kalau beliau mandi maka beliau akhirnya akan mati. Maka akhirnya yang beliau kerjakan tayamum. Karena beliau junub lihat seluruh tubuhnya kena hadas, maka beliau berguling-guling. Kama tamruqud dabbah, sebagaimana kucing berguling-guling. Datanglah ke kota Madinah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuma mengatakan, la inna ma yakfik an taqula bi yadayka hakadha. Tidak usah seperti itu. Cukup kamu meletakkan kedua telapak tanganmu kemudian kamu bertayamum sebagaimana layaknya tayamum biasa. Tidak ada pengoreksian itu kecuali di zaman siapa? Para sahabat. Makanya kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Dan aneh, kalau dakwah ini dimusuhi, aneh. Hanya seperti itu kita. Memahami, bersandar agama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat. Itulah manhaj salaf. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Enggak ada pengajian di dalam kamar gelap yang ikut pengajian harus ditutup matanya, enggak ada. Enggak ada. Kamera sebarkan kemudian live, enggak ada yang perlu disembunyi-sembunyikan dari dakwah salaf. Yang biasa disembunyi-sembunyikan hanya yang takut kalau itu adalah sebuah penyimpangan. Ya. Contoh yang lain lagi. Abu Burdah ibn Niyar radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkurban, ini sebentar lagi kurban, dan saya berpesan ini sedikit menyimpang tentang kurban, ya, berkurbanlah karena Allah. Carilah kurban yang seperti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahaini azimaini saminain. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba kibas jantan besar gemuk, kemudian bertanduk, kemudian amlahain dan warnanya bagus. Ada yang mengatakan amlahain itu 2 warna, kulitnya yang badannya putih, kemudian kakinya hitam-hitam. Pokoknya bagus, ganteng jantan. Ya, jangan nanti datang di hari raya kurban dengan sapi sejenis kambing, saking kurusnya. Nyari satu Surabaya yang paling murah kurban, subhanallah. Ya, giliran membuat rumah
yang tidak akan dibawa sampai mati sebagus-bagusnya. Tapi kalau giliran berkurban yang paling murah, datang di hari raya kurban membawa sapi sejenis kambing, ya, saking kurusnya. Nah, ini sedikit tentang kurban. Nah, Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk." Siapa yang salat Idul Adha kemudian baru dia menyembelih, maka sempurna sembelihan kurbannya. Wa man dzabaha qabla shalah fatilka syatu lahmin. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka itu adalah sembelihan biasa, bukan kurban. Ya. Maka datanglah Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, ganti kurban. Tidak ada koreksian itu kecuali di zaman siapa? Para sahabat. Wajar kita berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Dan itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Salahnya di mana? Terorisnya mana? Intolerannya mana? Ya enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang ketiga sebelum kita masuk tentang kewajiban belajar ilmu agama. Perhatikan baik-baik para ikhwah. Jangan sampai bodoh tentang ilmu agama. Di samping menyelakakan dalam urusan akhirat, bahkan bisa celaka dalam urusan dunia. Ya. Sebagian orang berbangga kalau seandainya dia mahir urusan dunia, tetapi sholatnya tidak benar, puasanya tidak benar karena tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, tidak pernah belajar. Dan ini sudah disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, yaitu ayatnya berbunyi, banyak dosa ini. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham tentang hal-hal lahiriah dari perkara dunia, tetapi urusan akhirat mereka lalai. Wallahi jangan seperti itu para ikhwan. Dan saya pesan kepada ammi-ammi saya, jid-jid saya yang sudah belum belajar ilmu agama secara mendalam, jangan wariskan kesalahan itu kepada cucumu, kepada anak-anakmu. Wajib berubah. Anak-anak kita, keturunan kita harus lebih paham, lebih baik daripada kita daripada di dalam urusan agama. Tidak boleh ada urusan begini. Sebagian orang begini, saya kaya, saya nggak paham ilmu agama. Nanti kalau ada apa-apa saya tinggal panggil ustaz, mandikan bapak saya tinggal. Jadi dia seperti apa? Sudah putus asa gitu untuk menimba ilmu agama. Nah, ini salah. Pemikiran seperti itu salah. Dikotomi kehidupan seperti itu salah. Saya bukan orang ahli agama, saya adalah pengusaha, saya orang umum. Yang penting saya sholat, puasa, Ramadan, wes selesai. Enggak. Harus di atas ilmu agama. Menuntut ilmu agama bukan hanya urusan santri, ustadz, kiai. Nanti saya akan jelaskan apa-apa saja yang diwajibkan oleh setiap orang, bukan hanya orang-orang yang di pesantren. Nah, poin yang ketiga, jangan sampai bodoh tentang ilmu agama. Coba ayat yang saya sebutkan tadi, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui hal-hal yang lahiriah tentang perkara dunia, tapi untuk kehidupan akhirat mereka lalai. Apa maksudnya? Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan, Al-Hasan bin Al-Yassar Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, wallahi la balagha min ahadihim, dan ini terjadi di tengah-tengah kita. Demi Allah, sungguh terjadi
pada sebagian dari mereka, an law kana wudi'a dirham ala dhufrih la 'arafa kam waznahu. Kalau seandainya saking pintarnya urusan dunia, kalau seandainya diletakkan di atas kukunya 1 dirham, dia tahu berapa berat daripada dirham, perak atau emas tersebut, dinar tersebut. Tanpa ditimbang, saking pahamnya perkara dunia. Walakinnahu la yuhsinu an yusalli. Tapi tidak bisa bagus dalam sholat. Sholatnya tidak berdasarkan dalil, hanya ikut-ikutan. Sholatnya tidak faham. Nah, coba introspeksi diri kita. Jadi muslim berapa tahun? Berapa puluh tahun? Ngapain di dunia? Enggak pernah mendalami sholat Rasul SAW dari mulai takbiratul ihram sampai salam dengan dalil-dalilnya. Apalagi di zaman yang dimudahkan seseorang untuk menimba ilmu agama. Entah itu nonton dari YouTube, entah itu membaca kitab, entah itu belajar dengan ustaz. Dimudahkan. Kok belum ada waktu? Lalu ngapain? Mangan tok. Ngapain di dunia? Belum hafal dalil-dalil dari mulai salat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dia masih ragu kalau seandainya dari takbiratul ihram Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takbiratul ihramnya bagaimana? Dia masih ragu, enggak mantap. Tidak beribadah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Lalu ngapain di dunia? Ya, ngapain kita di dunia kalau begitu? Rabi mangan, rabi lagi mangan lagi. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dan hati-hati kebodohan. Kebodohan bisa membahayakan sebagaimana yang perkataan dari Imam Al-Qayyim tadi, al-jahlu da'un qatilun. Yang artinya kebodohan adalah obat yang penyakit yang mematikan. Pernah terjadi para ikhwah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan mereka, ada seorang sahabat yang naik onta, kemudian ada batu yang mengenai kepalanya, kepalanya bocor. Baik. Kemudian setelah itu karena bocor, keluar darah banyak, lalu sahabat tersebut di malam harinya junub lagi. Sudah keluar darah banyak kepalanya, junub lagi. Otomatis kan harus mandi. Ya, lalu sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia bertanya kepada sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Hai sahabat-sahabat sekalian, kalian kira-kira membolehkan saya bertayamum enggak? Ada keringanan enggak untuk saya bertayamum? Saya sudah luka kepala, keluar banyak darah, kemudian sekarang saya junub, harus mandi. Boleh enggak saya tayamum dalam keadaan seperti ini? Kira-kira saya enggak sanggup untuk mandi karena keluar banyak darah. Qalu ma najidu laka rukhsah wa anta taqdiru 'alal ma. Kami tidak mendapati untukmu keringanan. Kenapa? Karena masih sanggup untuk pakai air. Ya. Mereka mungkin sebagian belum tahu. Ada kaidah fikih yang mengatakan, asal usul fikih mengatakan, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Semakin sulit, semakin mendatangkan kemudahan. Itu kaidah para ulama, sepakat mereka atas hal itu. Semakin sulit, semakin mendatangkan kemudahan. Faghtasal. Akhirnya karena sudah dapat fatwa nggak boleh tayamum, mandi. Mati. Famata, mati, meninggal dunia. Falamma qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika kami sampai kepada Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, diberitahukan kejadian tersebut. Apa tanggapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, lihat baik-baik. Gara-gara tidak punya ilmu, qatalahumullah. Sungguh yang memberi fatwa tadi
mereka sudah membunuhnya. Semoga Allah menghancurkan mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala sa'alu idza lam ya'lamu?" Mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak mengetahui? Fa innama syifa'ul 'is su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Maka jangan pernah menjadi orang bodoh, terutama dalam urusan agama. Saya berpesan, Pak, jeleknya orang bodoh terutama dalam urusan agama. Orang bodoh dalam urusan agama tidak mau dikatakan bodoh. Betul nggak? Itu sebuah kejelekan. Dia ngaku dirinya bodoh, tapi kalau dipanggil, jahil ente, nggak mau. Enak aja dikatakan saya jahil. Padahal sudah bodoh. Itu menunjukkan adalah buruknya kebodohan, terutama dalam perkara agama. Maka belajarlah ilmu agama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tugas saya dalam ceramah ini itu di muqaddimah, pendahuluan. Bukan kajian, itu pendahuluan. Tugas saya dalam kajian ini adalah memantapkan bagi antum seluruhnya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa saya harus belajar ilmu agama. Saya akan ngompori, saya akan menguatkan tekad, memotivasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwasanya saya wajib belajar ilmu agama. Meskipun umur saya sekarang sudah 60-an, sudah 50, sudah 70-an, ya. Aduh Ustaz, masa belajar ilmu agama? Padahal baca aja udah. Ya. Saya akan memotivasi meskipun umurnya 60-an, umurnya 50-an, apalagi yang di bawah darinya, yang seumuran dengan saya 40-an, atau adik-adik saya 30, 20, belasan, wajib belajar ilmu agama. Satu, kenapa kita wajib belajar ilmu agama? Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah tidak akan pernah diterima tanpa akidah yang benar. Dan akidah yang benar tidak akan pernah kita tahu tanpa belajar. Ya, akidah yang benar tidak akan pernah kita tahu tanpa belajar. Syekh kami, Fadilat Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Baqiyatu Ulama Salaf, Imamul Muhadditsin fi hadzal zaman, imam ahli hadis di zaman ini, Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau mempunyai kitab Fathul Qawiyul Matin, Syarah Al-Arba'in. Beliau menyebutkan ketika membicarakan tentang ikhlas, dan ikhlas perkara akidah. Kata beliau, al-ikhlas bimanzilatil amal ka manzilatir ruh minal jasad. Ikhlas ditinjau dari amal ibadah itu seperti ruh dalam sebuah jasad. Kira-kira kalau ada jasad tanpa ruh, apa yang terjadi, Pak? Mati. Gak ada manfaat. Pentingnya belajar akidah. Seperti orang yang tidak punya ruh kalau seandainya tidak belajar akidah. Kemudian beliau mengatakan, wal amal wal ikhlas minal amal bimanzilatil asas minal bunyan. Dia bagaikan pondasi dalam sebuah bangunan. Pondasi dalam sebuah bangunan. Tidak akan masjid Syafi'i ini kita bisa ambil manfaatnya kalau tidak ada pondasi. Begitulah pentingnya akidah. Makanya belajar ilmu agama adalah wajib.
Kenapa? Karena kita diciptakan untuk beribadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan akidah yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal kecuali yang ikhlas, akidah itu, dan dicari wajah Allah padanya. Silahkan Anda. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati Allah. Coba perhatikan ayat berikut, surat Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Yang artinya, dan apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad SAW bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik yang dimaksud? Ucapan akidah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dia bagaikan pohon yang baik, akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit, memberikan buah pada setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah membuat perumpamaan agar mereka mengingatnya atau berfikir atasnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa akidah bagaikan akar pada sebuah pohon. Apabila ingin pohonnya tumbuh berkembang, maka akarnya harus kokoh. Itu bagaikan akidah. Akidah yang benar akan menimbulkan amal, akan membuahkan semangat beramal. Di situ pentingnya menimba ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan akidah. Ya. Kemudian setelah itu pentingnya lihat lagi, kalau sudah akidah yang benar, maka akan berbuah, maksudnya beramal. Maka jangan sampai orang berpikir, saya ini malas karena memang lagi capek, saya ini malas karena memang pemalas. Enggak, itu urusannya akidah. Yang malas dalam beribadah urusannya perkara akidah. Kemudian setelah itu diterima.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disitulah pentingnya belajar ilmu agama, terutama perkara akidah. Karena amalan apapun, kita tidak akan bisa diterima amal kita kecuali dengan akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman. Iman adalah perkara apa? Akidah. Ya, man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini pentingnya belajar ilmu agama, dilihat dari seseorang diwajibkan untuk beribadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan akidah yang benar. Maka belajarlah tentang akidah. Nah, di sini saya berpesan, Ustaz, realistis aja deh Ustaz. Saya ini sudah berumur 30, 40, 50, 60. Nggak mungkin kan belajar ilmu agamanya seperti anak-anak di pesantren. Maka jawabannya iya. Karena memang di anak-anak di pesantren kita proyeksikan untuk menjadi pendakwah, para ulama, penceramah, ahli agama, panutan di masyarakat. Tata cara belajar ilmu agama mereka beda. Mereka harus benar-benar dalam. Saya beri contoh misalkan, dalam perkara akidah, maka mereka harus melalui tahapan-tahapan. Seperti yang pertama, mereka harus belajar namanya matan al-usul ats-tsalatsah, yaitu 3 landasan dasar akidah Islam. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kemudian naik kepada matan yang kedua, matan al-qawaidul arba', 4 kaedah dasar memahami tauhid dan syirik. Kemudian naik lagi menjadi matan yang ketiga, yaitu matan kitab tauhid, memahami tentang tauhid dan syirik. Apa itu hakikat tauhid, apa itu keutamaan tauhid, apa itu hakikat syirik, apa itu bahaya kesyirikan, dan apa macam-macam kesyirikan secara detail dijelaskan dalam kitab tauhid. Kemudian naik matan yang keempat, yaitu matan al-aqidah al-wasithiyah. Di situ dia belajar tentang rukun iman, tentang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, beriman kepada qadar dan qadar. Kemudian mempelajari tentang perkara-perkara akidah lainnya seperti hak-hak para pemimpin dan rakyat. Kemudian bagaimana sikap seorang muslim kepada ahlul bait, bagaimana sikap seorang muslim kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bagaimana sikap seorang muslim kepada keumuman kaum muslimin. Itu akidah wasithiyah. Naik lagi dia nanti menjadi akidah at-tahawiyah. Ya. At-tahawiyah. Naik lagi menjadi akidah at-tadmuriyah. Sampai kepada ilmu yang paling tinggi dalam perkara akidah. Itu kalau dia penuntut ilmu. Nah, Ustaz, realistis aja. Sudah jenggotan Ustaz. Sudah ubanan, cucu 6. Nggak mungkin kan belajar seperti itu Ustaz. Nah gimana? Maka saya kasih solusinya. Para ikhwah, apa yang saya sebutkan tadi, dengan cara belajar akidah itu adalah untuk seorang yang diproyeksikan memang jadi ulama, jadi pendakwah, jadi ahli agama, jadi panutan di masyarakat, jadi yang ditanyai tentang agama, perkara akidah, belajarnya seperti itu. Harus itu. Kalau tidak, jangan pernah duduk. Jangan pernah ngajar. Karena belum cukup ilmu. Yang berbicara di hadapan juga belum cukup ilmu. Ini terpaksa aja di sini. Ya. Lalu Ustadz, bagaimana kita? Katanya belajar ilmu akidah. Maka jawabannya mudah. Amalkan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui pertanyaan Jibril alaihissalam. Dan ini akan mempermudah seseorang untuk belajar ilmu agama.
Yaitu Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait." Islam wa tu'tiyaz zakah. Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. 1, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Pelajari itu. Dari mulai dasar, saya beri contoh. Ya. Tentang 2 kalimat syahadat. Yaitu belajar syahadat la ilaha illallah. Pelajari yang pertama arti yang benar dari la ilaha illallah. Yang kedua, makna yang benar dari la ilaha illallah. Yang ketiga, rukun la ilaha illallah. Yang keempat, syarat la ilaha illallah. Yang kelima, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Yang keenam, konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Pelajari beserta guru dengan dalil-dalilnya. Kalau dihafal, walhamdulillah. Kalau tidak, yang penting antum paham. Itu baru syahadat yang pertama. Ustaz, ada 5 rukun. Nah itulah yang namanya terlambat begitu. Yang kedua, rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Pelajari apa arti yang benar dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa maknanya, apa konsekuensinya, apa pembatal-pembatalnya, apa syaratnya, pelajari. Baru nanti naik mempelajari tentang mendirikan sholat. Kalau sholat dibicarakan, maka tidak akan sah sholat kecuali dengan syarat sahnya sholat. Apa itu? Wudu. Berarti harus belajar wudu. Apa tata cara berwudu? Setelah belajar berwudu, maka mandi junub. Setelah mandi junub, maka bertayamum. Karena dia berkaitan satu dengan yang lainnya. Setelah itu belajar beristinja, membersihkan kotoran najis dan hadas. Baru setelah itu belajar sholat. Berarti orang yang memang tidak ingin memproyeksikan dirinya sebagai seorang alim, ahli fatwa, ahli agama, dia tidak akan ngajar, dia hanya saya ingin beribadah menjadi hamba Allah yang di atas ilmu. Syukur-syukur bisa ngajari anak dan istri. Maka cukup seperti itu dia belajar. Ya. Kalau seandainya di masjid tidak ada, karena di masjid sekarang ustadznya baca kitabnya yang besar-besar, panggil guru privat. Nggak usah manggil guru privat yang tersohor-sohor ustadznya, yang followersnya jutaan, nggak usah. Nggak akan belajar antum. Banyak ustadz-ustadz yang alhamdulillah mereka belajar ilmu agama cukup untuk mengajari kita. Panggil antum anak, antum istri, anak-anak, duduk. Setiap hari tentukan setengah jam, selesai belajar. Dan bisa untuk belajar dengan cara seperti itu. Begitu juga perkara akidah. Akidah dimulai dari apa? Al-imanu billah, belajar tentang beriman kepada Allah. Apa saja hal-hal yang wajib diimani kalau berbicara tentang iman kepada Allah. Antum anak tanya sekarang. Rukun beriman kepada Allah. Apa perkara-perkara yang wajib diimani kalau beriman kepada Allah? Apa ya, Ustaz? Sebentar, Ustaz. Tanya Google dulu, Ustaz. Syekh Google. Coba bayangkan tentang beriman kepada Allah, madmun, kandungan iman kepada Allah belum tahu. Padahal kita ngaku sebagai seorang muslim. Dan itu bukan tugasnya para santri, bukan tugasnya para ustadz, para kiai. Para ustadz, para santri, para kiai, lebih daripada itu tugas mereka, harus lebih dalam lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar rukun iman, karena itu yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Setelah bertanya tentang Islam, beliau bertanya tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan rukun iman yang 6. Berarti kita pelajari ini rukun iman yang 6.
dari mulai rukun beriman kepada Allah, beriman tentang keberadaan Allah, beriman tentang kekuasaan Allah, beriman tentang Allah satu-satunya paling berhak diibadahi, beriman tentang bahwa Allah mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, beserta jangan lupa dalil-dalil. Wallahi para ikhwah, jangan sampai kita disebutkan seperti dalam surah Ar-Rum ayat 7 tadi. Lebih paham perkara agama, perkara dunia dibandingkan perkara agama. Nah, kemudian yang kedua, motivasi yang kedua agar semangat untuk belajar ilmu agama, yaitu sebagaimana sudah saya singgung tadi, bahwa kita diciptakan oleh Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah. Dan ibadah tidak dapat kita kerjakan kecuali dengan mempelajarinya. Ibadah apapun. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, beribadahlah. Belum lagi urusan ibadah yang sesuai dengan sunnah. Tidak ibadah yang bid'ah. Maka harus belajar ilmu agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para ikhwan, kita itu beribadah bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi mudah-mudahan setelah ini harus naik grade-nya, naik kelas. Salat bukan hanya sekedar salat, puasa bukan hanya sekedar puasa Ramadan, tetapi bagaimana salatmu diterima oleh Allah. Bagaimana puasa Ramadanmu diterima oleh Allah. Dan itu adalah manhaj salaf. Berpikir selalu bagaimana amal ibadah diterima. Itu namanya orang ngaji dan sudah naik kelas. Bukan hanya sekedar sekarang sholat selesai, alhamdulillah. Enggak, itu orang yang belum ngaji. Sekarang tingkatan kita harus naik kelas. Bagaimana sholat kita diterima. Karena itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Innar rajul la yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sulusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Ada orang sholat tidak tertulis dari pahala sholatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Ada orang yang sholatnya tidak sempurna. Kita ingin pahala sholat kita dapatkan secara maksimal. Dengan apa itu? Belajar. Dan khusus untuk sholat para ikhwan, kerahkan effort, usaha semaksimal mungkin. Setelah antum mempelajari 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar, khusus untuk sholat, kerahkan usaha semaksimal mungkin. Saya harus bagus sholatnya sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa demikian para ikhwan? Antum kalau perhatikan rukun Islam yang 5, selain 2 kalimat syahadat dan sholat, seluruhnya bisa dikerjakan kalau mampu. Puasa Ramadan boleh kita tinggalkan kalau tidak mampu. Zakat boleh kita tinggalkan kalau belum dapat nisab hartanya. Yang keenam, yang kelima, yaitu haji. Kalau tidak sanggup maka tidak wajib haji. Tapi sholat tidak ada kata tidak sanggup. Nggak ada kewajiban sholat, boleh tidak sholat kalau tidak sanggup, nggak ada. Syarat wajibnya sholat Islam, baligh, berakal, pakai mampu nggak? Selain wanita yang haid dan nggak mengenal kata mampu. Mau antum mukim, mau safar, safarnya ke Mars sana, wajib sholat. Wajib sholat. Mau antum sehat, mau sakit stroke, sekujur tubuh nggak bisa ngapa-ngapain, ya, tapi akalnya masih sehat,
masih Islam, balik berakal. Bukan wanita haid nifas. Stroke sekujur tubuhnya. Dia cuma bisa mengedipkan mata, tapi masih berakal. Wajib enggak sholat? Wajib. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Shalli qa'iman." Salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah sambil duduk. Fa illam tastati, kalau seandainya tidak sanggup berdiri maka salatlah sambil duduk. Kalau tidak sanggup duduk maka salat sambil berbaring. Fa in ajaza dzalik fa in ajaza kullahu. Kalau seandainya dia sulit untuk mengerjakan semuanya itu, shalla bi tarfihi wa shalla bi niyyati wa ma'a bi tarfihi. Salat dia dengan qalbunya dan mengedip-ngedipkan mata. Enggak gugur kewajiban. Keluarkan effort untuk belajar salat. Illa salah, kecuali salat. Tidak ada sama sekali yang bisa ditinggalkan. Salat, hanya salat. Ya, ini para ikhwah, bahkan salat adalah penentu nasib di akhirat. Salat adalah penentu nasib di akhirat, dan salat penentu seluruh amal ibadah. Salatnya baik, maka seluruh amal ibadah akan baik. Salatnya buruk, maka seluruh amal ibadah akan buruk. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah min 'amali salatu fa in saluhat faqad saluha sa'iru 'amali. Yang pertama kali akan dihisab atas seorang hamba adalah perihal salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Fa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Jika salatnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Dan saya pesan, antum kalau ingin lihat guru ini cocok nggak saya ngambil ilmunya kepada dia, perhatikan perihal sholat. Ada seorang salafus saleh, kalau tidak salah namanya Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri atau Syu'bah, saya lupa. Sebentar saya carikan ya, biar ini beritanya benar. Kan tidak mengapa Ustadz membaca daripada ya tidak baca, akhirnya keluar macam-macam, surat musik lah dan seterusnya. Aduh, subhanallah. Ya. Sebentar saya carikan ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ada seorang salafus saleh, beliau mengatakan begini. Saya ingin tahu salafus salehnya siapa. Abul Aliyah, seorang tabi'i. Abul Aliyah, imamut tabi'in. Disebutkan cerita ini dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Beliau berkata begini, kuntu arhalu ila rajuli masirata ayyam li asma'a minhu. Aku sering bersafar untuk menuju seseorang. Agar aku bisa mendengar hadis darinya. Fa atafaqqadu salatah. Kalau sudah aku sampai ke dia, aku perhatikan salatnya. Wa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alaih. Kalau aku melihat dia bagus perihal salatnya, jaga waktunya, jaga jamaahnya, jaga kekhusyuannya, ya, maka aku berdiam untuk belajar kepadanya. Wa in ajidhu yudayyi'uha rahaltu wa lam asma' minhu. Tapi jika aku mendapati dia melalaikan sholatnya, jamaahnya terlambat, datang masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan datangnya? Pas apa? Pas salam. Pengalaman semua ya. Pas salam. Ya. Kemudian waktunya kadang-kadang tidak diperhatikan.
Maka kata beliau, jika aku dapati dia melalaikan sholatnya, rahaltu wa lam asma minhu. Aku akan kabur darinya. Aku tidak pernah mendengar darinya. Dan padahal dulu bersafar ke seseorang itu tidak mudah seperti sekarang. Harus naik ke atas onta, jauh perjalanan, panas, debu, hujan. Wa qultu, nah nih perhatikan. Alasan beliau, kenapa beliau tinggalkan guru yang tidak menjaga sholatnya. Huwa lima siwaha adya'u. Orang ini kalau sudah melalaikan sholat, berarti selain perkara sholat pasti dia lebih lalaikan. Perhatikan yang punya anak perempuan, ibu-ibu yang di bawah, perawan-perawan yang di bawah. Pertama kali yang ingin kamu pantas jadikan suami atau calon mantu laki, cari perihal sholat. Huwa lima siwaha adya'. Kalau sudah melalaikan, maka orang ini untuk yang lain-lainnya pasti lebih melalaikan. Kalau seandainya melalaikan sholat. Paham ya? Maka belajarlah perihal sholat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini motivasi yang kedua. Ibadah kita tidak bisa kerjakan kecuali dengan belajar ilmu agama. Ya, apalagi perihal ibadah-ibadah agung seperti sholat, penentu nasib di akhirat, penentu amal ibadah di akhirat. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, saya nggak sholat Ustaz, tetapi saya bakti orang tua. Maka saya katakan, berdasarkan hadis Rasul nggak manfaat. Ustaz, saya menyambung hubungan rahim. Semua adik-adik kakak saya sambung hubungannya. Tapi saya nggak sholat, nggak manfaat. Sholat adalah sumber poros dari nasib seluruh amal ibadah kita. Maka belajarlah perihal sholat. Nah, motivasi yang ketiga untuk belajar ilmu agama, ketahuilah baik-baik bahwasanya belajarlah ilmu agama. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak akan lepas dari urusan muamalah dengan makhluk lain. Maka jika orang di atas ilmu agama, dia akan baik benar muamalahnya dengan makhluk lain. Dan orang yang paling dekat dengan kita sebagai laki-laki, untuk dimuamali dengan baik dan benar adalah istri kita. Ya. Kalau orang belajar ilmu agama, wallahi para ikhwah, wallahi dijamin sakinah, mawaddah dan rahmah. Belajar ilmu agama yang diamalkan, dijamin sakinah, mawaddah dan rahmah. Saya beri contoh. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan di antara suami istri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis. Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla thumma ayqadha zawjatahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhil ma. Allah merahmati keluarganya, penuh rahmat Allah, kasih sayang, ketenangan. Kapan itu? Ketika seorang suami bangun malam lalu dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Kalau istrinya susah dibangunkan, dipercikkan air pada wajahnya. Dirahmati oleh Allah. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat, thumma ayqadha zawjaha fa shalla, fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia membangunkan suaminya, lalu suaminya sholat, saling tolong menolong. Kapan bisa terjadi? Kalau dua-duanya punya ilmu agama. Bisa terjadi seperti itu. Kalau seandainya suaminya malas untuk bangun, dipercikan air pada wajahnya. Dirahmati oleh Allah. Dan hadis ini yang meriwayatkan siapa tadi? Abu Hurairah. Para ikhwah, ada murid Abu Hurairah bernama siapa namanya? Ada murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Uthman An-Nahdi, muridnya. Beliau bercerita,
tadayyaftu Aba Hurairah sab'a layal. Aku bermalam di rumah guruku selama sepekan. Nah, seorang murid kalau sudah bermalam di rumah gurunya selama sepekan, tahu itu borok-boroknya si guru. Ya. Coba antum bermalam di rumah saya, tahu tuh. Ya, pemalas, udah macam-macam. Ngomong doang ini. Ya. Ngomong doang besarnya ini. Maka pada ikhwah, aku bermalam di rumah guruku selama 7 malam. Apa yang beliau dapati? Yang ada tertanam dalam benak beliau sang murid, kata beliau, fa ra'aitu Aba Hurairah yaqtasimuna al-laila athlata. Aku melihat Abu Hurairah membagi malam menjadi 3 malam. Sepertiga malam pertama beliau sholat malam. Kemudian beliau bangunkan istrinya sholat malam. Lalu beliau bangunkan pembantunya sholat malam. Hadisnya diamalkan. Begitu indahnya keluarga yang penuh dengan ilmu agama. Ya. Suami yang berilmu agama akan sangat penyayang terhadap istrinya. Barusan tadi sebelum maghrib saya kajian bersama ibu-ibu dengan judul hak-hak istri. Sengaja saya itu tidak sampaikan kepada bapak-bapak. Saya sampaikan kepada ibu-ibu agar mereka tahu haknya. Karena biasanya saya sampaikan kepada bapak-bapak, tidak sampaikan kepada ibu. Ya, padahal itu hak mereka. Wallahi para ikhwah, banyak yang terzalimi. Wallah, banyak yang terzalimi. Ada pertanyaan dari seorang ibu-ibu, Ustaz, bagaimana sikap saya? Sudah 15 tahun, ini nyata. 15 tahun saya serumah dengan suami, tidak sekamar. Ya Allah. Ada amin tadi. Ya Allah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak punya ilmu agama. Sang istrinya nggak punya ilmu agama, suaminya apalagi. Ustaz, 10 tahun saya tidak dapat, ini kasus lain nih. 10 tahun saya tidak dapat nafkah. Lahir batin. Langsung saya jawab kepada ibu tersebut, ibu bohong. Ustaz, beneran ini. Kenapa? Karena kalau orang berilmu agama tidak mungkin membiarkan 10 tahun berlalu dia sebagai istri tanpa nafkah lahir batin. Orang ahli fikih, para ulama fikih mengatakan hanya perempuan yang safi. Safi itu artinya bodoh kuadrat pangkat 9. Yang membiarkan dizolimi oleh laki-laki. Dia wajib keluar. Dia diancam oleh suaminya. Kalau kamu keluar tanpa izin saya, kamu dilaknat malaikat. Takut dia. Islam tidak menzalimi penganutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Kezaliman itu bisa terjadi ketika tidak ada ilmu agama. Ada yang lebih parah lagi. Ustaz, bagaimana sikap saya? Dan ini sudah saya dapati beberapa kali kasusnya. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Suami saya suka lelaki. Saya mau merurutnya dari awal gimana? Ibu sampai nikah sama ini si tulang bengkok, bagaimana ini? Ini perkara muamalah. Ya, kalau harus di atas. Makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu, kenapa saya angkat temanya hak-hak istri, agar si ibu, si istri tahu haknya sehingga tidak dizalimi. Kenapa? Karena perempuan itu sifat dan tabiatnya, baik secara sifat atau secara syariat, itu di dalam posisi yang lemah. Rasulullah SAW bersabda itu, ittaqullaha fin nisa, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian, wahai para suami, untuk berbuat baik kepada para istri.
fa innahunna awan 'indakum. Mereka itu tawanan di sisi kalian, lemah posisinya. Tidak bisa keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ya, tidak bisa puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Tidak bisa bahkan bersedekah adabnya kecuali dengan izin suami. Maka suami harus muasyarah bil ma'ruf wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan baik. Harus penyayang suami. Harus tidak boleh suami mengatakan kepada istrinya, pahami saya ya, saya sebagai kepala keluarga. Nggak bisa itu. Kita para lelaki yang wajib memahami perempuan. Kadang dia ya rating kanan belok kiri itu dipahami. Itu dimaklumi. Mungkin sedang haidnya banyak keluar, sedang istihadah, pikiran banyak, hari ini masak apa, dan seterusnya. Para ikhwan harus suami yang lebih dituntut untuk lebih memahami istri, lebih berbuat baik, dan semua redaksi syariat seperti itu. Ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, gauli istrimu dengan baik. Ya. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Aku suka berdandan berpenampilan yang baik di hadapan istri, sebagaimana aku suka dia berpenampilan yang baik di hadapanku. Jangan cuma menuntut hak tapi tidak menunaikan kewajiban, terutama urusan mahar, nafkah, tempat tinggal. Coba antum perhatikan, sebagian suami-suami yang tidak berilmu agama dalam urusan muamalah membiarkan istrinya terjebak dalam situasi yang harus selalu bertengkar dengan ibu mertuanya. Pak, perhatikan baik-baik. Menantu perempuan dengan mertua perempuan itu tidak akan pernah akur. Itu sudah international crime. Di mana-mana, sampai di Eropa, sampai di mana-mana pokoknya sudah. Makanya hak istri itu untuk ditempatkan tinggal sendiri, tidak dicampur dengan ibu kita, ibu mertua. Itu hak istri. Kapan itu bisa terjadi? Kalau belajar ilmu agama. Ya. Contoh yang lain lagi nih. Ini para suami kebetulan ada di hadapan saya ini. Ya. Hak istri di antaranya antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa fi ta'amihinna. Engkau berbuat baik di dalam memberi makan dan pakaian. Kalau ada pakaian ini harga 200, ini harga 500, ini harga 1.000.000, maka cari yang mana? 200 Ustaz katanya. Harus yang baik kalau kita mampu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Contoh yang lain lagi, termasuk muasyarah bil ma'ruf, mengobatinya saat sakit. Jangan diseneni, sakit malah diseneni. Loroy. Dokter mahal tahu enggak? Loh, mahal, subhanallah. Istri bukannya diobatin malah diseneni. Ini gara-gara si suami tidak tahu apa? Tidak tahu ilmu agama. Kalau suami tahu ilmu agama luar biasa. Si istri akan dijadikan ratu. Bahkan si istri berhak mengatakan, Mas, saya tidak masak. Maka sang suami, siap. Mau makan apa? Itu tugasmu. Wah, bahaya nih kisah. Gak bahaya tak? Ya memang seperti itu tugasnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, urusan muamalah. Hubungan anak dengan orang tua.
Orang tua wajib berilmu agama agar anak dapat hak-haknya yang bagus. Ya, maka itu penting untuk mempelajari ilmu agama. Coba sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita, orang tua, ini saya pesan ya. Saya dengan karunia dari Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memimpin pesantren. Saya lihat santri-santri itu sebenarnya mereka anak-anak baik. Tetapi kenapa ketika pulang ke rumah mereka berubah? Penyebab pertama siapa? Saya beri contoh ya. Kita di pesantren, anak-anak santri putri, mereka sangat dijaga kalau keluar dari pesantren dalam rangka berlibur atau dijenguk oleh orang tua untuk dibawa keluar. Itu ada pakaian khusus yang kita sudah sediakan dan orang tua kita beritahu. Ini pakaiannya kalau sudah keluar. Pernah kejadian, bukan di pesantren saya alhamdulillah. Pernah kejadian. Ada seorang santri putri. Hari Ahad dijenguk oleh orang tua dibawa ke rumah. Apa yang terjadi? Dibawa misalkan jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jam 9 dia sudah ke pusat perbelanjaan. Berubah pakaiannya 100%. Seperti pakaian-pakaian layaknya perempuan di zaman sekarang. Ini seperti ini saya ingin contohkan. Nih, seperti ini. Yang cuma meletakkan kain fasmina, kemudian dia putar-putar gitu selesai. Dan para ikhwah mohon maaf, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, jilbab yang seperti itu, itulah jilbabnya wanita jahiliyah. Persis banget. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan. Bagaimana wanita jahiliyah berdandan? Tulqil khimara ala ra'siha. Dia meletakkan kain di atas rambut kepalanya. Wala tashudduhu fayuwariya qalaidaha wa qurutaha wa yabdu dzalika kulluhu minha. Thumma ammat at-tabarruj fi nisa'il mu'minin. Kata Muqatil bin Hayyan, seorang wanita meletakkan kain khimarnya, penutup kepalanya. Kemudian dia tidak ikat di sini di bawah dagunya. Dia biarkan letak. Persis enggak? Cuma meletakkan begitu saja. Kemudian akhirnya terlihat antingnya, kalungnya, lehernya, dadanya persis banget. Ya. Bapak, kepala keluarga yang tahu ilmu agama, yang mana salah satu kewajibannya adalah menjaga agar tidak terjadi khubth di tengah masyarakat. Di tengah keluarga perempuannya, khubth, itu terbuka aurat, tidak terjaga kemaluan, keperawanan, kegadisan, kehormatan, kemuliaan. Dia tahu ilmunya. Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan. 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Maksud selamanya di sini bukan berarti tidak masuk surga selamanya, tetapi saking lamanya di surga, di neraka, disebut selamanya. Siapa salah satunya? Salah satunya adalah ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Laki-laki dayyuth yang membiarkan keluarga perempuannya melakukan perbuatan khubth, memperlihatkan aurat dan seterusnya. Lihat, saya tanya kepada Bapak Ibu, itu yang dilakukan oleh santri putri tadi. Yang salah siapa? Penyebab pertama, lembaga pendidikannya, pesantrennya, atau orang tuanya? Inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya merinding subhanallah. Inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini maksudnya taat kepada Allah, tauhid, Islam. Fa abawahu, fa di sini adalah harfu sababiyah, huruf sebab. Maka orang tuanya lah penyebab utama. Orang
tua yang berilmu agama tidak akan membiarkan itu. Santri-santri, terutama di pesantren saya, terlarang sekali untuk berkata-kata kasar. Yang mana sekarang di media sosial kita sangat mudah terdengar kata-kata kasar. Anjing, anjrit, anjing. Itu sangat terlarang di pesantren kita. Pulang dari liburan terdengar. Siapa yang ngajarin? Orang tua teledor. Saya tanya kepada Bapak, dari mana anak-anak kita belajar kata-kata kasar tersebut? Yang menjawab, saya kasih 100.000. HP di mana HP-nya? Enggak, medsos enggak. Enggak. Pikir dulu. Pertanyaan saya paham? Dari mana anak-anak kita yang kita larang untuk berkata kasar, kotor, keji, kemudian setelah dia memegang HP, kemudian kata-katanya jadi kasar, kotor, keji. Game, tak. Anak kita kebiasaan nonton game online. Itu kata-katanya kasar. Nek, orang percaya. Tonton sono. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kasih online. Saya kadang sedih melihat anak SD kelas 3, kelas 2 kemudian dikalungi HP. Apa maksudnya? Untuk apa? Bahkan masih balita. Untuk apa? Untuk apa coba? Sedih kita. Sudah di pesantren kita jaga betul. Bahkan kami di pesantren termasuk pelanggaran berat. Berkata kasar, kotor, keji. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an wal fahsy. Pulang liburan, anjrit. Artinya gini, itu perkataan yang keluar dengan tanpa dia berpikir panjang karena keseringan mendengar. Maksud saya. Jadilah orang itu yang berilmu agama. Contoh dalam perihal muamalah lain yang berkaitan dengan ilmu agama, pentingnya belajar ilmu agama. Pelajari baik-baik perihal urusan dengan hak orang lain. Jangan sampai mendolimi hak orang lain. Antum kalau salah kepada Allah, berbuat maksiat, bertobat, Allah Maha Pengampun. Tapi urusan dengan makhluk harus selesai. Terutama hutang. Jangan pakai kata kunci. Afwan akhi. Bayar hutang pakai kata kunci. Afwan akhi. Bayar. Enak aja ente. Kapan kita bisa mengagungkan perkara hutang? Kalau kita tahu ilmunya. Yughfaru lisyahid kullu dzam illa ad-dain. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Coba bayangkan. Syahid itu adalah dzirwatu sanamil Islam. Amalan puncak dalam agama Islam, penghapus dosa. Tetapi ketika berhadapan dengan hutang hak orang lain, nggak akan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqad lisyatil jalha min asyatil qurana hatta yuqtassa minhu." Di hari kiamat nanti, kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lain akan digeret di hadapan Allah Subhanahu sampai dikisos. Nggak akan selesai urusan sampai selesai urusannya. Kapan itu bisa kita agungkan perkara hutang? Kalau belajar ilmu agama. Dan seterusnya. Panjang, masih banyak. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, terakhir. Ini penting. Karena ini tidak hanya berkaitan dengan urusan tua atau muda. Pentingnya ilmu agama, kita akan bisa menghadapi dua godaan dalam hidup. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, al-fitnatu fitnatan. Godaan itu ada dua. Yang pertama, fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama adalah godaan yang berupa syubhat, hal yang samar-samar dalam agama, yang akhirnya meragukan Allah,
Seperti misalkan ada orang bertanya, kalau Allah itu maha kuasa, sanggup nggak dia menjadikan dirinya sebagai makhluk? Aneh. Ya, syubhat itu. Syubhat. Dan itu yang lebih parah, karena itu ujungnya kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar. Yang kedua, fitnatus syahwat. Godaan syahwat. Dan lihat, aslu fitnatis syubhat taqdimul aql ala syara'. Asal muasal kenapa orang terkena fitnah godaan syubhat, meragukan keautentikan Al-Quran, kewahyuan Al-Quran, meragukan kenabian Nabi, meragukan kebenaran Islam, meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Syubhat. Kenapa? Lebih mendahulukan akal daripada dalil. Wa aslu fitnatis syahawat taqdimul hawa 'alal aqli wasyar. Dan asal muasal seseorang terperosok ke dalam godaan syahwat. Syahwat itu apa? Perut, kemaluan, tahta, harta, wanita. Itu syahwat. Ya. Kapan orang tergoda, terutama perempuan? Kapan orang tergoda dengan perempuan? Maka ketika lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan dalil syariat. Coba bayangkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seorang suami sudah punya istri di samping, tapi masih suka nonton yang haram. Kenapa ini nggak digarap? Ya, yang haram ditonton, cuma bisa dilihat. Dan itulah lemahnya laki-laki. Allah berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, "Tamurrul mar'atu baina yaday rijal, fala yastatu illa an yaraha wa la yantafi'u biha." Seorang perempuan lewat di hadapannya, maka dia pasti mau melihat, padahal tidak bisa kecuali hanya sekedar melihat. Itulah lemahnya laki-laki di hadapan perempuan. Dan saya pesan di sini, ya, ini bukan urusan tua dan muda. Karena urusan perempuan, ya, meskipun kebanyakan yang terperosok ke dalamnya adalah orang-orang muda, tapi bisa juga orang-orang tua yang berdarah muda. Hati-hati, jangan main-main dengan godaan perempuan. Tidak akan ada yang sanggup untuk melawan godaan perempuan. Kita para laki lemah. Yang sanggup melawannya hanya Nabi Yusuf. Ente, saya apalagi lemah. Dan ini berdasarkan pengalaman. Lemah. Jangan pernah berhubungan dengan perempuan. Makanya jujur saja pada ikhwah, kadang-kadang perempuan banyak yang DM, WhatsApp, apalagi nomor WhatsApp saya kadang tidak terjaga. Saya siapa saja bisa minta. Mungkin dia ingin bertanya tentang hal yang sangat penting, dia tidak dapati orang kecuali nomor ini. Dia ingin mendapatkan solusi tercepat, ya. Tapi kadang-kadang khawatir karena perempuan kita berhadapan dengannya lemah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "An-nisa habailus syaitan." Perempuan itu adalah tali kailnya syaitan. Syaitan akan putus asa dari segala usaha kecuali dari perempuan. Maka jangan bermudah-mudah, terutama di zaman sekarang. Ya. Ini yang bisa disampaikan jam 7:30. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya terlalu banyak, ya. Dan insyaallah taala kajian terakhir nanti adalah di Masjid Al-Amin, dan untuk Masjid Syafi'i yang sebagai pengundang utama di kedatangan saya di Surabaya kali ini, saya ucapkan kepada seluruh DKM Masjid jazakumullahu khairan, dan kita berdoa semoga kita berkumpul lagi dalam majlis-majlis ilmu, dan kalau seandainya tidak berkumpul maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.